Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumnas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial Excel baik menggunakan VBA, pivot table maupun fitur-fitur Excel yang lain. Ini saya akan bicarakan mengenai sedikit trik di Power Query, dan kebetulan juga trik ini saya temukan nggak sengaja karena saya sedang mengerjakan pesanan dari klien atau orang ya yang memerlukan satu manuver di Power Query dan saya tidak menemukan jawabannya. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa yang menjadi kasus saya di Power Query, dan nanti kita akan lihat trik apa yang saya pakai di sini. Jadi yang pertama adalah saya punya sebuah data, anggap saja ini datanya dari klien saya ya. Saya harus mengcover dulu menjadi tabel ya. Seperti ini, saya akan menjadi tabel, kemudian saya masukkan ke Power Query dengan klik data, kemudian from table orange. Jadi data ini akan masuk ke Power Query. Kita tunggu jendela Power Query akan terbuka dan terload. Bam ya, semua terload. Oke, ini adalah data saya dengan nomor data 1, data 2, data 3, data 4 dan seterusnya. Kita bisa melakukan banyak operasi di sini, operasional dengan semua fitur-fitur di Excel Power Query. Akan saya tunjukkan adalah masalah yang saya hadapi tadi. Jadi misal saya melakukan beberapa step dan salah satu stepnya saya menghapus misalnya kolom data 5 atau data 2 di sini. Jadi saya klik, kemudian klik kanan dan saya klik remove. Secara Power Query atau secara secara pembuatan awal memang nggak masalah kita menghapus data manapun ya. Dalam hal ini saya menghapus data dengan nama di data 2 ya, kolom dengan nama data 2, dan saat kita lihat di formula barnya pun di sini juga tertulis ini change type, kemudian yang dihapus adalah kolom dengan nama data 2 di sini. Pun saat kita lihat di advanced editor di sini juga menset adalah data 2. Nah, jadi masalah adalah seperti ini, saat file berjalan, waktu berjalan, si user ada perubahan dan nama data 2 tersebut dirubah. Jadi misalnya seperti ini. Tandai di sini saat saya sampai di remove column pun dan saya klik pada close and load, saya close and load itu pada connection saja ya. Jadi tidak saya load lagi untuk ininya. Saya klik pada only create connection dan saya klik OK. Tidak ada error di Power Query saya. Yang jadi masalah adalah saat orang merubah data 2 di sini yang tadi di Power Query-nya terhapus, kita coba sorot ya di sini ya. Yang ada di sini adalah data 1 dan langsung data 3 karena data 2 kita hapus di Power Query-nya. Tetapi di data sumbernya masih ada. Jadi saat ini kita hapus atau kita ganti kolomnya, misalnya jadi dengan data sumber lah seperti ini, saya tekan enter, tidak ada masalah di Excel-nya. Karena memang Excel ini adalah file source-nya ya, atau file sumbernya. Tetapi saat kita ke Power Query, double klik, kita lihat di sini langsung menjadi error karena Power Query-nya memberitahu kita bahwa the column with atau namanya dengan the column data 2 of the table wasn't found atau was not found. Jadi tidak ditemukan. Nah, yang jadi masalah bagaimana caranya kita agar si Power Query ini tetap berjalan saat orang mengganti nama kolom yang ada di file source-nya, sedangkan yang diharapkan adalah Power Query kita tidak error. Jadi saya terus mencari dan mencari apa yang ini ya, yang bisa saya lakukan, dan saya browsing. Saya menemukan satu function di Power Query. Ini saya hapus dulu untuk remove column ya, remove column-nya. Jadi dia akan melakukan error juga untuk change type karena memang dia tidak menemukan data 2. Jadi ini kita hapus saja dulu untuk change type-nya juga. Kita coba klik pada function di sini. Kita coba lihat satu function yang ada di Power Query, yaitu table column names. Jika kita lihat seperti ini, kemudian kita passing ininya adalah sumber tabelnya adalah source-nya atau tabel ini, source sebelumnya ya, atau dengan namanya adalah source. Saya klik, saya tekan OK. Kita akan disajikan dengan list dari nama-nama tabelnya, nama-nama kolomnya ya. Jadi jika kita klik di sini,
Tandai di sini namanya adalah nomor, data 1, data sumber, data 3, data 4, dan data 5, dan seterusnya lah ya. Saat kita klik di sini dan saya menggunakan function atau formula tabel.columnNames, kemudian saya passing source di sini ya, saya tekan enter. Yang dihasilkan adalah satu list atau daftar dari nama kolomnya. Ingat ya, nama kolomnya. Jadi data 1, 2, 3, dan 4. Dan ternyata saya pun juga bisa mengambil indexing dari si kolom ini. Jadi saat saya ketikkan di sini indeks dari nomor 2 dari kolom name sini, saya tekan enter, hasilnya adalah data sumber. Bisa dipahami ya? Saya kembalikan lagi, saya tekan enter. Karena Power Query menghitung dari indexing 0, jadi untuk nomor ini adalah indeks 0, data 1 adalah indeks 1, data sumber adalah indeks 2. Jadi misal kita ingin mengambil data nomor nama kolom dengan kolom nomor 6, data 5 jadinya ya, kita harus menuliskan di sini indexingnya adalah 5 seperti ini. Tekan enter, hasilnya adalah data 5. Jika kita ingin mengambil data sumber, ada di kolom nomor 3 yaitu indeksnya adalah 2, kolom Kurawa, tekan enter, hasilnya adalah data sumber. Jadi saat kita hapus di sini ya, kemudian kita copy saja yang ada. Kita misalnya menghapus data kolom nomor 3 yaitu data sumber di sini ya. Jika kita ketikkan seperti ini nomor 2, tekan enter, dia akan mengacu pada data sumber dan ini bisa kita jadikan referensi. Jadi saya klik blok, saya Ctrl C, kemudian saya tekan backspace ya, saya hilangkan dulu. Saya delete saja untuk navigationnya. Jadi kita lakukan operasi yang sempurna, yang sama seperti yang tadi. Jadi untuk data 2 di sini kita coba kembalikan ya. Kita balik lagi ke Excel, kita close and load aja dulu. Kita kembalikan ke data 2. Data 2 seperti ini, tekan enter. Kemudian kita lakukan operasional lagi di Power Query ya. Oke, misalnya ini kita change type jadi whole number semua ya. Saya kembalikan seperti tadi biar nggak bingung rekan-rekan. Saya tekan shift klik, kemudian saya pilih data type, saya pilih pada whole number, berubah lah. Sekarang kita lakukan step yang tadi kita buat dan kemudian error saat kita ganti nama kolomnya. Jadi saya klik pada data nomor 2, kemudian saya klik kanan dan remove ya, seperti ini ya. Ketimbang kita menuliskan data 2 di sini, kita paste saja apa yang sudah kita copy tadi. Ctrl V, kita hilangkan untuk sama dengannya. Oke, tekan enter, hasilnya akan sama. Jadi saat kita kembali, kita close and load, dan kita ganti nama data 2 di sini dengan misalnya data sumber lagi ya, data sumber seperti ini, tekan enter, si Power Query pun tidak akan data sampler ya. Sebentar, masih ada yang belum terrefresh ya, jadi kita refresh saja dulu. Klik refresh. Oke, kita buka aja dulu. Apakah saya salah indexing tadi ya? Kita coba lihat untuk change type masih benar. Oh, oke. Jadi untuk change type-nya kita errornya bukan di remove column, akan tetapi errornya di change type. Jadi kita hilangkan saja untuk change type-nya, delete. Nah, remove column-nya tetap akan berjalan. Jadi kita ulangi saja ya, biar rekan-rekan tidak bingung. Saya hilangkan untuk change type-nya, saya close and load dulu ya. Saya kembalikan seperti semula, ini data 2, tekan enter. Saat kita refresh pun tidak akan error. Sorry, kenapa tidak mau di refresh dari sini ya, harus di refresh dari jendela Power Query ini. Nah, refresh ya, nggak ada error. Meskipun nanti yang di Excel-nya tadi ya sudah kita ganti dengan data 2 ataupun dengan data yang nama kolom yang lain pun tidak akan error. Kita coba ya, kita close and load. Kita coba ganti dengan misalnya data apa tadi, sumber ya, sumber. Tekan enter, double klik, kita coba refresh Power Query-nya, insya Allah tidak akan error. Klik refresh dan bam, selesai, nggak ada error. Jadi trik ini bisa kita gunakan saat kita
gunakan indexing satu tabel ya. Jadi tidak mengacu pada nama kolomnya, karena saat kita mengacu pada nama kolomnya dalam artian tadi kita menghapus data dengan kolom data 2 yang spesifik menyebutkan adalah data 2, saat pemilik tabelnya nanti di sini mengubah nama kolomnya, power query kita akan error. Akan tetapi dengan menggunakan tabel.column_names dengan source kemudian indexing dari kolomnya, insya Allah tidak akan timbul error. Oke, demikian ya trik yang bisa saya sampaikan buat rekan-rekan yang perlu memanfaatkan power query di Excel. Dan mungkin tutorial berikutnya juga akan saya demokan di Power BI, karena memang sebenarnya ini sama saja kok Power Query yang ada di Excel dan Power BI. Begitu juga dengan DAX yang ada di Power Query dan di Power BI dan Excel. Tetapi memang untuk DAX yang ada di Power BI memang lebih komplit ya fiturnya ketimbang DAX yang ada di Excel. Akan tetapi keduanya memiliki engine yang sama atau apa ya, atau otak yang sama di dalam aplikasi ini. Jadi setelah ini saya akan membuat satu tutorial lagi yang mendemokan apa yang sudah saya buat di sini dengan Power Query di Power BI desktop. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami buat rekan-rekan yang sering menggunakan data-data di Power Query. Tetap semangat, tetap belajar. Silahkan klik tombol subscribe dan like jika memang merasa video tutorial bermanfaat. Untuk kritikan, masukan, dan hujatan silahkan ditulis di kolom video tutorial saya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.